Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, Kembali dengan channel saya udah saya ganti nih ya, dengan tadinya Leo Hidayat, ini saya ganti dengan Dayat Lombok namanya. Soalnya ya biar inilah, biar gampang lah gitu. Kan banyak sering nanya-nanya itu dari mana Mas. Saya dari Lombok Timur soalnya ya. Saya orang Lombok Timur, asal saya dari Selong. Selong Lombok Timur, di kota Selong tempat saya tinggal. Jadi saya masih dari daerah kota Gurzo ya. Kemarin dan kerja di perkebunan tomat. Jadi eh, saya tuh kemarin tuh kerjaan di Lombok Timur itu, jadi seorang driver Grab. Saya tuh jadi anggota driver. Ya dulu saya pernah ke Korea juga, cuman ya namanya masih muda di Korea, jadinya masih apa namanya, belum nyimpen bisa inilah, nyimpan uang lah dulu, nabung gitu. Jadinya ke Polandia lagi nih malah. Tapi udah lama sih saya pulang itu. Udah 2012 saya yang kontrak 6 tahun dulu saya di Korea. Jadi saya orang Lombok Timur di Selong ya. Jadi saya jadi anggota Grab itu baru mau setahun kayaknya kemarin saya anggota Grab, soalnya di Lombok Timur kemarin baru buka Grab di Lombok Timur. Jadinya lagi bahasanya kalau gacor lah gitu, lagi rame-ramenya kemarin, terus kena pandemi gitu. Jadi katanya sih agak sepi sekarang gitu, tapi untung udah saya nyampe Polandia lah gitu. Eh, Selama saya nunggu Polandia itu, pas proses di LPK, jadi saya nunggunya 1 tahun kemarin. Jadinya saya sementara waktu itu nge-grab, jadinya gitu, kerjaannya nge-grab lah gitu. Lumayan sih pendapatannya, cuman kan sekarang ini lagi ini apa namanya, lagi agak sepi gitu karena ini kan COVID ini. Jadi Polandia ini bulan November ya 2020 ini, jadinya di sini lagi COVID, lagi apa namanya? Lagi lockdown dia di sini nih sebulan ini. Jadi toko-toko besar yang di Polandia ini lagi lagi pada tutup gitu, kecuali toko-toko yang bahan bahan pokok itu, kayak kayak warung-warung kecil gitu, kayak tempat kita beli beras apa itu, kalau itu buka dia gitu. Kalau kayak mall-mall itu tutup semua dia. Untuk sebulan katanya dia tutup ini. Jadinya ya malah malah saya keluarlah di rumah-rumah aja ini. Ini lagi masih di perkebunan tomat ya, ini saya di, nah ini ada di rumah bos itu di sana tuh. Jadi nah itu pabrik saya jauh ya. Pabrik saya di perkebunan tomat tuh jauh sekali pabrik saya, mana ya? Tuh dia tuh. Yang panjang itu. Jadi luas sekali, halamannya luas sekali di sini, nih ada berapa hektar lah gitu. 20 hektaran ada, mungkin lebih, mungkin nggak tahu. Jadi 20 hektar itu dipagar semua gitu. Ada kijang sih saya lihat di sini juga, lari-lari gitu di dalam perkebunan inilah gitu. Jadi di Polandia ini karena luas lah, banyak lahan kosong lah gitu. Jadi saya mau mau cerita masalah apa namanya, masalah kontrak kerja di Polandia itu. Nah, jadi kontrak kerja di Polandia itu, eh, kita misalnya kemarin saya proses kan di LPK ya, di Jawa itu kan, saya proses 1 tahun dan ongkosnya sekitar 36-an lah gitu. Ya jatuh-jatuhnya 50 juga pas saya bolak-balik Lombok kan, itu 3 kali saya bolak-balik dari Jawa itu, dari Cilacap itu ke Lombok itu. Jadinya saya bolak-balik itu ya habis-habisnya 50-an lah itu kan. Jadinya saya tuh proses, eh, saya tuh ikut belajar juga sih di sana tuh beberapa 2 bulan. Sisanya tuh saya tunggu di rumah lah gitu. Saya nunggu di rumah, terus saya dapat informasi permit itu turun. Informasi permit turun, terus baru jarak berapa bulan lah, 2 bulan itu baru visa saya keluar gitu. Jadi di permit saya itu kemarin itu, pabriknya tuh di pengolahan daging gitu di Polandia. Udah ada nama pabriknya di permitnya itulah. Tapi ternyata permit itu banyakan ini ya, di kadang kalau yang LPK yang nggak bagus gitu, dia itu permitan gitu, nggak asli gitu. Jadi tinggal kayak ketik-ketikan lah gitu. Jadinya saya lihat kemarin itu saya di pengolahan pabrik daging gitu kan. Jadi memang kalau per jamnya 17 katanya di sana kan. Kalau jam kerjanya benar, cuman di ini
job kerjanya itu saya di pabrik ini gitu, di polahan daging. Tahu-taunya saya di sini dipindah-pindah kerjanya gitu sama agensi di sini, dilempar-lempar lah gitu. Nah, kenyataannya nggak gitu di sini gitu. Pas makanya permit itu jangan patokan sama permit lah. Yang penting intinya visa itu yang kita itu visanya itu visa yang di paspor itu intinya ya di sana aja sebenarnya. Yang penting kalau udah ada tertera di sana di paspor itu ada D lah gitu tandanya, kalau kita bisa kerja itu D tandanya di sana. Kalau ada D itu emang kita di sini mau kerja gitu, aman lah gitu posisinya gitu di paspor kita itu. Paspor saya 48 halaman itu paspor saya, dan itu masih saya itu kemarin deportasi dari Jepang, paspor saya di Jepang itu saya masih buat kesini tuh gitu. Jadi masih ada stempel ceklokan di imigrasi Jepang gitu bahwa saya itu nggak bisa masuk ke Jepang berapa tahun, 3 tahun mungkin itu karena deportasi di Jepang saya. Jadinya saya masih pakai paspor itu. Jadi kalau beda negara itu nggak ada masalah sebenarnya, ya Poland itu, Jepang gitu, Korea gitu, nggak ada masalah sebenarnya sangkutan masalah paspor itu. Yang penting visa kita itu, yang penting intinya visa kita yang di paspor itu bener enggaknya itu, cek itu yang di visa kita itu. Biasa visa kita itu jangka waktunya 1 tahun ya, misalnya dari Indonesia ini ke Poland itu 1 tahun gitu. Nanti, nah 1 tahun itu kan berjalan kan di sini kan visanya kan, jadinya saya ini kan mau habis visanya kan, tinggal 2 bulan dari 1 tahun kemarin itu gitu. Jadi tinggal 2 bulan habis. Jadi emang imigrasi apa namanya agensi saya itu udah tahu gitu. Memang kita kasih tahu juga sih biar dia ingat gitu kan, biar dia tetap dia ngurusin kita gitu masalah visa di Polandia ini gitu. Jadinya sebelum 2 bulan gitu kita harus kasih tahu juga agensi, dan dia juga tetap ngecek sih agensi, nggak mungkin dia lupa juga karena emang tugasnya itu kan. Jadinya setiap 2 bulan itu, sebelum 2 bulan apa namanya 2 bulan habis visa kita itu, nah baru kita itu diganti pakai KTP lah gitu, pembuatan kalau di sini namanya karta gitu kan, KTP di Polandia itu gitu. Jadi biar kita mungkin bisa ke negara lain gitu mungkin ya kan, ke negara lain gitu biar aman gitu ke negara lain gitu. Itu gunanya KTP itu. Jadi visa itu mungkin nggak berlaku lagi gitu. Jadi kita cuman paspor doang nanti isinya di sana kan. Mungkin ada katanya sih paspor kita itu ada diceklok gitu kayak tanda merah lah gitu di paspor nanti, sama udah dikasih kayak KTP kita itu. Nah itu udah aman gitu. Nah emang kalau buat kayak KTP di sini tuh emang itu hak kita, karta itu memang hak kita di sini. Jadinya setelah visa kita mau habis di Poland itu ya kita nanti buatin KTP gitu, intinya gitu aja gitu. Pokoknya memang apa namanya memang hak kita lah gitu untuk buat KTP di sini gitu. Berarti rata-rata kita dibuatin sama agensi nanti kalau setelah kita nyampe Poland mau habis, pokoknya visa kita itu diganti dengan KTP. Jadi kita nggak pakai visa lagi, jadi kita pakai KTP itu aja gitu. Kayak gitu soalnya proses saya di sini gitu, saya alamin gitu. Jadinya saya visa saya itu udah mati, wes ini udah mau mati gitu. Jadinya tapi saya udah diproses buat KTP sama agensi saya gitu. Nanti teman-teman juga pasti kayak saya juga gitu di sini prosesnya gitu. Jadi saya kemarin dari Indonesia itu pas nunggu 1 tahun itu, nah ternyata itu yang permitnya itu emang abal-abal lah gitu, abal-abal soalnya nggak sesuai dengan apa yang ada di permit itu. Saya taunya mau kerja di pabrik daging, taunya saya di perkebunan tomat, dipindah-pindah lah gitu, udah 3 kali pindah gitu. Makanya jangan patokan sama permit, jangan 100% patokan sama permit, patokannya ya sama visa itu aja sih menurut saya gitu. Yang penting kalian tuh bisa kesini aja, soalnya di Poland itu negaranya kayaknya untuk pindah-pindah kerja itu gampang lah, nggak seperti negara lain gitu kan. Agak gampang-gampang lah kalau di Poland itu, soalnya kita pindah pun misalnya ini nggak kuat di agensi ini, pindah ke agensi lain gitu, kita bisa ngurus gitu di agensi itu, bisa resmi di agensi baru itu gitu. Kayak kejadian teman saya tuh, jadinya walaupun kita nggak ilegal gitu, nggak kayak kita di Korea mungkin Taiwan gitu, kita kabur misalnya itu pindah apa gimana itu, kita kabur misalnya kayak gitu tuh, posisi kabur lah ini kalau bahasa kasarnya, kabur gitu. Kita kan ilegal gitu kalau di Polandia tuh enggak. Kalau kita masuk agensi baru lagi, kita dibuatin permit baru lagi gitu, di kontrak baru lagi di pabrik tempat kita kerja misalnya itu.
eh, nanti kita resmi lagi gitu, aman lah gitu, di Polandia itu aman gitu, posisi kita itu tetap kerja di agensi itu, di pabrik yang ditunjuk sama agensi itu gitu. Jadi di agensi itu banyak juga pabrik-pabrik, channel-channelnya lah gitu, pabrik sini gitu, di daging, di tomat, di apa gitu, furniture LG apa gitu, macam-macam. Nanti kita itu ditempatkan di mana kadang maunya kita juga, bisa aja kayak gitu, maunya kita gitu, kita maunya di sini, misalnya maunya di sini gitu, nanti ditempatkan di mana maunya lah gitu. Nah terus perjalanan dari kemarin saya eh, perjalanan dari Indonesia ke Poland itu jauh ya, itu sampai 13 jam 14 jam itu, jauh sekali. Makanya siapin fisik untuk, kalau kita ke Poland itu siapin fisik kita loh. Kadang kadang kita dibeliin juga, bisa aja itu kita dibeliin tiket-tiket murah itu dari Indonesia, bisa aja itu. Kadang kita nggak makan itu di pesawat, kayak saya kemarin tuh nggak makan itu di pesawat itu. Untung saya bawa roti itu, bisa bawa air di pesawat itu emang pesawat murah sih gitu. Kita dibeliin mungkin pesawat murah, PP-nya katanya saya dengar pas saya ketemu sama orang Indonesia di Singapura itu kan, katanya PP-nya sampai 6 juta katanya. Masa murah sekali gitu, pantesan kita nggak dikasih makan makan gitu. Ternyata pesawatnya memang murah gitu. Makanya untung saya bawa roti itu sama air itu, soalnya perjalanan jauh loh. Kita di dalam pesawat itu bisa 13 jam di dalam pesawat itu kalau kita ke Polandia itu. Makanya saya ya untung bawa roti lah gitu. Jadinya, tapi sekarang tiket pesawatnya berapa ya, 7 jutaan kayaknya, untuk pulang ke Indonesia aja gitu. Soalnya saya lihat kemarin berapa itu, 2 ribuan mungkin harga tiket pesawatnya ke Indonesia gitu. Jadi ya kalau kontrak kerja di Polandia itu, pertama kita itu ya itu 1 tahun dulu kan, tapi tidak terbatas itu, sekuat-kuatnya kita. Kalau kontrak kerja itu enaknya di Poland itu, di sana kita kerja kita itu nggak terbatas gitu. Terserah mau kita lah gitu, mau nambah lagi, karena agensi itu ya seneng-seneng aja kita itu mau kerja di sini selamanya gitu, karena dia kan dapat keuntungannya dari kita, dari pekerja, karena gaji kita itu dipotong kan gitu, dari berapa persen gitu sama agensi yang di sini gitu. Jadinya sekuat-kuat kita lah gitu, nggak seperti di Korea itu. Emang gaji Korea besar, cuman kan kontrak kerjanya terbatas juga gitu, lebihnya kan ilegal kita kan gitu. Kalau 4 tahun 10 bulan itu kita nggak pulang ya ilegal gitu. Kalau di sini nggak gitu, tetap kita itu terserah kita lah, sekuat-kuatnya kita di pabrik itu kerja gitu, dan agensi itu tetap ngurusin gitu, karena ya pendapatannya dari kita gitu, dari pekerja gitu. Jadinya buat kalian yang ke Polandia itu, dan masalah pendapatan gajinya apa itu bervariasi ya, masalah gaji apa itu ada yang macam-macam gajinya di Polandia itu. Ada yang 7 juta, 8 juta, ada yang 12 juta gitu, tergantung kalian, tempat kalian bekerja gitu. Tergantung kencang-kencangnya pabrik itu ya. Karena kan yang ngitung di sini tuh jam kerja yang ngitung gitu, yang ngitung kalian bekerja di Polandia itu per jam dia, soalnya kan 13 zloty itu rata-ratanya 13 zloty, karena orang Eropa gajinya segitu juga, 13 zloty, sama kita sama orang Indonesia gitu, gak ada dibedakan gitu sama orang Eropa. Soalnya kan kerja kita kan sama mereka, nggak ada beda, sama aja kerja kita sama orang Eropa di sini juga. Banyak orang Filipina, India juga di sini. Filipina, India, ada Uzbekistan, Pakistan, Moldova, Georgia, Ukraina di sini banyak. Yang paling banyak orang Ukraina, Moldova, orang Eropa di sini juga. Kadang mereka juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi alangkah baiknya kita dari Indonesia itu belajar bahasa Inggris sama bahasa Polis di Polandia ya, soalnya itu penting sekali di Polandia. Bahasa Inggris juga itu penting sekali juga, kita sekarang komunikasi sama orang-orang luar kan, ada juga kayak orang Filipina itu kan bahasa Inggrisnya itu, kita komunikasinya nanti kalau kerja susah juga dia gitu. Oke, kembali tetap pantau lagi channel saya ya, Dayat Lombok. Saya orang Selong Lombok Timur. Saya masih di perkebunan tomat saya, soalnya saya udah nyaman kerja di sini gitu. Jadinya saya baru 8 bulan lah di Poland ini, jadinya saya mau nyambung kontrak lagi lah gitu, biar soalnya saya udah nyaman kerja di sini, karena saya juga dikasih sholat sama bos saya di sini, bisa ibadah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.